Karena memang di sini ada unsur gaib, kan aku melihat beliau diselamatkan oleh seorang perempuan, ya, perempuan memakai baju warna kebaya putih. Beliau ini bertemu dengan sosok makhluk kerdil itu tadi, ya, dan dia juga sempat terbawa arus dan terhipnotis. SRU, tarik mundur pergerakan, survivor sudah ditemukan, gitu ganti. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, mantap. Untuk berarti kita turun semua ke pos 5, begitu induk, dan Mas Indra supaya langsung naik aja. Kita persiapan untuk evakuasinya, begitu Mas Indra. Oke, posko standby Mas Uki, selalu monitor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Ganjil Misteri. Hari ini Ratu Ayu Lestari akan memberi kabar ataupun akan melihat bagaimana kondisi dari Syafiq Ali yang hilang di Gunung Selamet. Dan kita akan melihat dari kacamata tarot. Apakah beliau masih baik-baik saja ataukah beliau hilang dan tersesat, dan apakah ada unsur lain atau faktor lain yang menyebabkan beliau menghilang secara tiba-tiba. Dan kita akan membaca dari energi serta pikiran yang saat ini memang sedang menjadi misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku melihat di sini, flashback balik ketika beliau dengan tim dan rekan kawan-kawannya, aku melihat di sini ada 5 orang dalam pendakian ke Gunung Selamet. Mereka sempat singgah di pos ketiga, kemudian bertemu dengan rekan lainnya. Dan tim dari beliau juga sekarang yang aku lihat menuju ke arah atas atau ke arah bagian sektor 5. Dari perjalanan mereka sempat ada perdebatan. 3 di antaranya ada perdebatan di sini. Dan ini ada kaitannya dengan masalah ego ataupun masalah tujuan mana yang akan dan harus dituju. Dan siapa yang menjadi leader dan juga harus mengikuti perintah siapa. Ego, emosi, marah, dan merasa aku lebih senior dan aku yang harus memimpin. Di sini ada perdebatan, ya. Kalau dari aku lihat dari perjalanan mereka, sempat juga mereka ini terhenti di pos keempat, istirahat sejenak, dan masih terjadi percekcokan antara beliau dengan satu rekannya yang terdekat. Dan sempat juga ada percekcokan mengenai barang-barang yang dipinjam, dan merujuknya adalah mengenai hal lain yang diperdebatkan. Ini sampai melebar kemana-mana. Dan ada drama juga di sini ketika mereka ini juga menaiki wilayah pos ke-5, ya, wilayah sektor 5, yang menimbulkan
adanya kekesalan, kekecewaan, dan juga merasa seperti emosional ya, satu di antara dari kawannya ini. Ada merasa seperti terintimidasi di sini, ada rasa marah yang aku rasakan dari percekcokan itu, yang tadinya bercandaan kemudian berubah menjadi perdebatan dan sampai dengan percekcokan. Sehingga aku melihat juga di pos 5 ini sempat adanya pemberhentian lagi sebelum menuju pada posisi yang mereka tuju, sehingga terjadi hilang satu di antara yang lain. Dan kita akan membaca juga di sini hilang karena apa. Aku melihat di sini satu di antara yang lainnya juga sempat ada perbincangan, namun pada akhirnya aku melihat di sini beliau juga turun, dan aku lihat juga dia semacam tujuannya adalah untuk meminta tolong, turun ke bawah. Aku melihat juga di sini adanya dia tersesat. Aku melihat ada satu makhluk kerdil kecil dan aku melihat juga di sini semacam dia seperti terhipnotis. Dan ketika sadar dia juga sempat kembali lagi, naik lagi menjumpai temannya. Ada rasa takut yang aku rasakan. Sempat juga ada pembulian. Aku nggak bisa ngomong. Kenapa? Ada insiden, entah disengaja atau tidak disengaja, yang jelas tergelincir jatuh ke jurang. Kondisi gimana, Pak? Jurangnya sangat terjal dengan bebatuan dan juga semak belukar dan juga kayu-kayu. Kepalanya terkena bebatuan, robek bagian kaki, menangis, meminta tolong, menjerit, dan sebenarnya di antara temannya juga mereka mendengar jeritan tersebut. Beliau ini bertemu dengan sosok makhluk kerdil itu tadi ya, dan dia juga sempat terbawa arus dan terhipnotis sehingga dia tersesat, tapi dia juga berusaha untuk kembali dan juga sempat berjumpa sebelum hilangnya beliau. Sebenarnya beliau juga sempat datang bertemu dengan kawan-kawannya dan sempat jadi bahan bulian itu tadi. Dan kemudian aku melihat yang aku nggak bisa ungkap di sini. Mungkin bisa ditanyakan langsung kepada kawan-kawannya, dan juga mungkin ini juga bisa menjadi suatu penyidikan di kemudian nanti. Tapi mudah-mudahan yang aku lihat salah, karena yang aku lihat berbeda dari mitos-mitos yang ada. Di sini ada unsur lain, dan entah ini unsur tidak sengaja dan kemudian terjadi eksiden tersebut, dan aku nggak bisa ungkap. Ini murni adalah karena suatu eksiden. Licin karena curah hujan yang sangat lebat, sehingga di sini juga tidak memungkinkan pendaki itu untuk bisa jalan ya. Terjal, licin, dan juga di sini sangat ekstrim ya cuaca di saat itu. Dan juga longsor, aku melihat di sini ada longsor, maka aku bilang tadi ini adalah karena faktor eksiden tadi. Karena itu tadi entah disengaja entah tidak, tapi yang jelas itu menginjak suatu tanah yang longsor
dan berujung pada itu tadi, dan mungkin ini nanti bisa ditanyakan kepada kawan-kawan yang lain, rekan-rekan dia yang lain. Dan sebelum itu terjadi juga sempat terjadi adanya itu tadi bercandaan yang seperti aku bilang entah itu sengaja atau tidak sengaja. Karena dia memilih jalur yang ekstrim. Itu tadi yang aku bilang tadi, sempat ada perdebatan di situ di mana aku yang jadi leader dan juga sempat ada perdebatan sebaiknya saya ego, sehingga pada akhirnya merasa dia juga mampu sehingga dia menempuh jalur yang ekstrim, bukan jalur untuk pemula. Karena kalau aku lihat di sini beliau juga sudah berada di alam gaib. Dan juga di sini dibawa oleh seorang wanita, penghuni Gunung Slamet. Karena memang di sini ada unsur gaib dan juga tadi seperti aku bilang karena adanya longsor yang tiba-tiba datang, kemudian hingga dia masuk ke jurang, kemudian juga tertimbun oleh tanah yang cukup dalam, lumayan dalam sekali, kurang lebih 20 meter ya, dan juga unsur gaib lainnya juga beliau diselamatkan. Aku melihat beliau diselamatkan oleh seorang perempuan ya, perempuan memakai baju warna kebaya putih. Kemudian juga di sini memakai bunga warna putih, memakai kain ya. Kalau bahasa orang ini tapih ya, kain jarit. Luriknya ini seperti batik. Dan juga beliau diselamatkan oleh wanita tersebut ya, tapi posisi beliau berada jauh 20 meter ke dalam tanah. Kalau yang aku lihat di sini adalah sebenarnya sosok penunggu dari Gunung Slamet ini juga baik ya, apalagi dia akan memberikan pertolongan kepada mereka-mereka yang baik. Maka mungkin di sini kalau aku lihat di sini Syafiq ini memiliki akhlak yang baik sehingga beliau juga pada akhirnya memberikan pertolongan, walaupun kita lihat nanti apakah masih ada kemungkinan dia bisa selamat atau tidak, kemungkinan itu hanyalah 80%. Well, kita tahu Syafiq ini hiking ke Gunung Slamet buat menunjukkan ke sang pacar Louis gitu ya, bos. Kita udah di Slamet, kata-kata sayang gitu. Itu tadi. Berkaitan dengan itu sebenarnya tidak ada unsur magisnya, tapi yang aku lihat ini ada unsur lain yang memang itu tadi. Adanya perdebatan, adanya emosi, adanya pertengkaran yang sebelumnya dilakukan, dan ini juga seperti aku bilang tadi, aku tidak bisa cerita panjang lebar karena sesuatu hal yang memang ini adalah juga biar nanti pihak-pihak lain saja yang berhak untuk memintakan informasi kepada kawan-kawannya, karena ini juga menyangkut keluarga besar juga yang aku juga tidak berani berstatement, karena itu tadi intinya adalah di balik kejadian ini selain dari unsur mistis tadi, bahwasanya kejadian tersebut juga ada unsur lain yang memang di sini unsur ketidaksengajaan, entah kesengajaan yang dilakukan oleh kawan-kawannya sehingga kejadian itu terjadi. Usia 18 tahun. Iya. Hilangnya pas 28. Iya. Kira-kira ada kebetulan sih angka 8 dan 8. 8 dan 8. Kalau aku bilang mungkin kalau sebagian orang angka itu adalah menjadi angka kedewasaan atau angka memang sudah cukup matang umurnya untuk di dunia kegaiban, bisa jadi untuk menjadi seorang pengantin ya. Tapi kalau aku lihat ini murni adalah sebelum kejadian itu menghilang bahwasanya ada unsur lain. Maka dari tadi aku tegaskan ini tidak ada kaitannya dengan unsur gaib, tapi memang ini adalah kaitannya sebelum kejadian itu terjadi percekcokan antar rekan, dan terjadinya percekcokan itu karena sesuatu hal yang aku tidak bisa ungkap. Dan kemudian unsur lainnya adalah tentunya ketika seseorang kemudian meninggal, apalagi di usia unsur yang 8 dan 8 yang menandakan bahwa ini usia yang matang dan cukup matang untuk dijadikan pengantin ya. Ada kemungkinan, makanya aku bilang tadi kenapa dia diselamatkan oleh sosok wanita cantik tadi yang memakai kebaya putih, karena memang itu tadi. Tapi unsur lainnya
yang aku akan tegaskan bahwasanya mitos bahwasanya sebagai pengantin dari penghuni Gunung Slamet ini itu adalah memang betul, tapi itu juga jarang terjadi. Jarang terjadi, tapi yang aku lihat lebih dalam tadi adalah ada unsur lain yang bukan yang tidak ada kaitannya dengan unsur mistis, yaitu itu tadi. Dan mungkin bisa nanti pihak yang berwenang atau yang berwajib mungkin bisa bertanya langsung kepada kawannya sebagai saksi ya, karena aku melihat di sini sesungguhnya keberadaan mereka sebenarnya akan baik-baik saja kalau tanpa adanya itu tadi. Sebelum terjadinya hilangnya beliau ini ada unsur lain dari kawan-kawannya yang menyebabkan itu tadi. Insiden itu entah disengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh kawannya. Kalian bisa gak sih berkomunikasi dengan Sapik kalian sekarang? Aku akan coba ya. Ya. Nggak bisa, ketutup. Apa yang membuat tertutupnya? Faktor apa ya? Karena sangat kuatnya mistis di Gunung Slamet. Kabutnya sangat tebal, tapi yang aku lihat tadi ada sosok wanita yang seperti aku bilang dia adalah Dewi Ratnasih. Dia menyebutkan nama dia Dewi Ratnasih. Dia hanya senyum dan mengatakan semua baik-baik saja. Tapi aku terkonek dengan dia, Syafiq ini, dan aku lihat juga kondisinya baik-baik saja. Dia hanya tersenyum dengan meneteskan air mata. Astagfirullahaladzim. Tubuhnya utuh, hanya luka di kepala, kena benturan dan kaki robek. Dia hanya mengucap ibu. Dari pos ketiga dia naik. Dia mengambil jalur ke kiri, naik ke kanan, dan harusnya dari pos tersebut harusnya untuk pemula itu ke kanan, tapi dia memilih jalur yang bercabang dan memilih jalur yang ke kiri. Nah, di sini jalur kiri ini memang sangat curam dan mendekati jurang. Sangat berdekatan dengan jurang. Dan kondisi di jalur tersebut kadang-kadang tanah itu bisa bergerak ya. Artinya tanah itu macam kayak apa sih? Goyang. Kayak tanah bergerak itu bisa nyedot gitu ya tanahnya ya. Dan di situ juga sebenarnya jalur yang terlarang. Tapi jalur di situ juga banyak penghuni sehingga kadang-kadang suka mengaburkan pandangan mata dan juga suka macam jalur itu bisa bercabang lagi. Jalur kiri ini emang sangat ekstrim dan juga tidak jarang orang juga jarang masuk ke jalur tersebut. Dan satu hal yang aku lihat di sini, ada pantangan yang dilanggar dari salah satu kawan beliau, dan ini juga sempat menjadi perdebatan. Dan itu tadi ego, merasa sepertinya kamu harus ikut aku ke sini, dan sampai akhirnya mereka tersesat dan sempat berhenti. Dan beliau juga ini sempat berusaha untuk menuju ke arah kanan, tapi malah berputar-putar di situ. Sampai aku melihat di sini mereka kelelahan dan juga duduk di situ.
Aku melihat juga udaranya juga pengap, walaupun di situ adalah wilayah hutan, tapi di situ juga sangat pengap. Cuaca dingin, ekstrim, hujan, membuat tubuh juga dan kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Dan aku bilang ini adalah jalur yang memang sesungguhnya dilarang. Aku melihat di sini ada satu gubuk kecil tidak jauh dari lokasi tersebut. Kemudian ada jalur turun ke bawah, di situ ada bebatuan. Hampir mendekati curug ya. Ada curug. Kurang lebih dari tempatnya beliau ini menuju mata air atau curug tersebut atau danau kecil kemudian curug itu 2 km ya. 1 sampai 2 km. Jadi kalau aku lihat di sini trekkingnya adalah dari pos ketiga naik ke pos 4 ngambil jalur kanan, dan di pos kelima dia ngambil jalur kiri yang seharusnya kanan. Dia ke kiri, kemudian jalan itu bercabang, nah dia ambil kiri bukan kanan, dan dia terus ke kiri. Jadi semacam memang melingkar tapi melingkarnya ke kiri. Dan itu adalah wilayah jalur yang sangat ekstrim yang aku lihat.